Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 961 ingin keberuntunganmu. Pergi. Siming meraung, mengendalikan dua mayat halus untuk bergegas menuju Luming. Menabrak. Dengan dua poni, dua mayat halus itu meledak dalam sekejap, dan tinju Luming tiba-tiba berakselerasi, meledak dengan tekanan yang menakutkan, mengunci mayat-mayat itu dengan kuat. Pupil Siming melebar tajam, dan raungan yang dalam keluar dari tenggorokannya. Tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Saya ingin memblokirnya. Dia meledak ke langit dengan energi mayat, dan menampar Luming dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan ini sangat menakutkan, tetapi di depan Luming, itu seperti kertas dan hancur, dan pukulan mengerikan itu langsung menembus tubuhnya. Saat ini, dia ingin berteriak dan mengaku kalah, tapi sudah terlambat. Menabrak. Tubuhnya terkoyak. Naga setinggi 9 kaki 9 itu ditelan oleh naga keberuntungan Luming. Naga keberuntungan Luming melonjak hampir 10 kaki, mencapai ketinggian hampir 96 kaki. Jaraknya hanya beberapa meter dari Bai Shang. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari telapak tangannya, melahap esensi, darah, dan esensi Luo Dao dan Siming. Lalu sosoknya berkedip dan terbang ke depan. Dia mengamati ribuan mil ke sekeliling, mencari sosok Bai Qisui. Di tribun, tidak peduli apakah itu orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan atau Sekte Mayat Surgawi, wajah mereka sangat suram. Kekuatan tempur Luming melebihi ekspektasi mereka. Tian Jiao, yang menduduki peringkat ke-30 dalam daftar 1000 kebanggaan, dengan mudah dibunuh oleh Luming. Kekuatan tempur Luming sebenarnya begitu kuat. Sayangnya mereka hanya bisa menonton medan perang terisolasi, dan mereka tidak bisa merasakan kultivasi spesifik Luming. Bajingan kecil ini, apakah Wang Yan dan Wang Chen sama-sama mati di tangannya? Patriark keluarga Wang meraung, kebenciannya pada Luming seperti kegilaan. Namun, Kaisar Yu Huang tidak berekspresi dan tenang, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Du Songjue, Yan Kuangtu, Jiu Yang Xizun dan lainnya semuanya menunjukkan senyuman. Selama Luming menemukan Qisui dan menemukan tempat untuk bersembunyi, jangan bertemu Luo Tian dan yang lainnya, dia akan aman, kata seorang veteran dari Sekte Boneka Fu. Itu benar, tapi Luming sangat beruntung sekarang. Bahkan jika dia tidak dibawa pergi, aku khawatir tidak akan ada orang lain selain dia di medan perang ke-8. Pada saat itu, dia akan tetap berpartisipasi dalam pertempuran, duel 8 orang terakhir. Orang lain dia cukup khawatir, dan wajahnya agak berat. Memikirkan hal ini, wajah yang lain juga tenggelam. Pemutaran selangkah demi selangkah ini, tanpa kekuatan, sangat sulit untuk mempertahankan keberuntungan. Luming sedang terbang, dan Luo Tian juga terbang dengan kekuatan penuh. Arogansi lembah setan langit yang tiada tara juga terbang dengan seluruh kekuatannya. Mereka ingin menemukan Luming secepatnya, membunuh Luming, dan mengambil nilai keberuntungan Luming. Mereka tidak punya banyak waktu, hanya 1 jam. Jika Luming melarikan diri selama 1 jam, keberuntungan besar Luming tidak akan mendapat bagiannya. Sialan Luming, di mana kamu? Luo Tian meraung, tiba-tiba dia melihat beberapa orang di depannya dan bergegas mendekat. Tidak, ini Luo Tian, lari. Ketika orang-orang itu melihat Luo Tian, mereka melarikan diri dengan panik. Mati. Luo Tian menunjukkan ekspresi ganas, energi iblisnya melonjak, dan pisau sihir hitam menebas, membunuh 2 orang dengan segera. Aku mengaku kalah, teriak orang terakhir dengan panik. Ketika pria itu berteriak, seberkas cahaya menyelimuti pria itu, dan cahaya pedang Luo Tian tidak dapat memotongnya. Naga keberuntungan di atas kepalanya menelan semua keberuntungan dari 2 orang yang dipenggal, dan orang yang menyerah juga menelan 90% dari keberuntungannya, dan kemudian orang yang menyerah dikirim keluar dan mendarat di tribun. Naga keberuntungan di atas kepala Luo Tian menjulang lebih dari 20 kaki. Terlalu sedikit, kita masih perlu menemukan Luming, dan cewek dari Sekte Boneka Fu itu juga bagus. Luo Tian terus terbang dengan mata dingin. Pada saat ini, Bai Qisui melawan dengan susah payah, dan perisai pertahanan di sekelilingnya terus bergetar, dan sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Haha, bekerja lebih keras, cewek ini tidak tahan lagi. Pemuda berjubah emas itu tertawa. Di antara mereka bertiga,
Pemuda berjubah emas adalah Tianjiao yang baru naik daun, namun kekuatan mereka mampu bersaing dengan 100 Tianjiao teratas di daftar 1000 kebanggaan dengan ketiganya bekerja sama. Bai Chisui bisa bertahan begitu lama. Yang sudah dianggap cukup bagus. Lu Ming akan segera datang. Di tribun, mata Du Songjue dan yang lainnya berbinar. Mereka berada di luar, merendahkan, dan dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada saat ini, mereka melihat Lu Ming sedang bergegas menuju Bai Chisui. Tidak, Luo Tian juga bergegas ke sana, teriak seorang veteran, wajah mereka menjadi sangat jelek, dan cakar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam erat. Hahaha. Di istana di Tianshan, Patriark keluarga Wang, Patriark keluarga Jiang, dan lainnya tertawa keras. Lu Ming, dia ditakdirkan untuk mati di tangan Tianjiao dari istana Kaisar Tianshan kita. Patriark keluarga Wang paling banyak tertawa. View. Lu Ming melakukan perjalanan ratusan mil dalam sekejap mata, dan gurun serta tembok batu yang tak terhitung jumlahnya lewat di bawahnya. Dalam perjalanan, saya juga bertemu dengan sosok Tianjiao lainnya, tetapi Lu Ming terlalu cepat, dan lewat dalam sekejap Tianjiao yang tidak terlalu kuat, melihat kekuatan menakutkan Lu Ming, bagaimana mereka berani menghentikannya, dan melarikan diri satu persatu. Setelah yang lain, Lu Ming tidak tega memenangkan keberuntungan orang-orang ini. Ada pertempuran di depan, itu Chisui. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar, dan dia melihat Bai Chisui sedang dikepung oleh 3 pemuda. Gemuruh. Kecepatannya menjadi lebih cepat, menyebabkan ledakan sonik yang mengerikan. Ketika ketiga pemuda berjubah emas mendengar dentuman sonik yang menakutkan, mereka terkejut, mereka semua berhenti dan melihat ke arah dentuman sonik tersebut. Lu Ming, ini Lu Ming. Mereka bertiga terkejut, dan buru-buru mundur. Mereka bertiga berdiri berdampingan dengan mata serius. Meskipun banyak orang ingin membunuh Lu Ming dan mengambil poin keberuntungan Lu Ming, mereka semua adalah talenta peringkat teratas. Adapun beberapa dari mereka, meskipun basis budidaya mereka tidak lemah, mereka tidak tahu tentang Lu Ming. Sebelum pertarungan keberuntungan, kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat kuat. Mereka hanya dapat dibandingkan dengan 100 Tianjiao teratas dalam daftar 1000 kebanggaan, beraninya mereka meremehkan Lu Ming. Desir. Sosok Lu Ming muncul di atas kepala Bai Chisui. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang. Bai Chisui tertawa. Sepertinya ini belum terlambat. Lu Ming juga tersenyum. Saat ini, ketiga pemuda berjubah emas sedang berdiskusi secara diam-diam. Dengan kita bertiga bergabung, kita mungkin tidak dapat membunuh Lu Ming. Apakah kamu ingin mencobanya? Pemuda berjubah emas diam-diam mengirimkan suaranya. Bertarung? Jika kamu ingin bertarung, idiot, pernahkah kamu melihat bahwa naga keberuntungan Lu Ming telah tumbuh lebih dari 10 kaki? Hanya dalam waktu singkat, naga keberuntungan telah tumbuh lebih dari 10 kaki. Atuan yang lebih kuat dari kita mati di tangan Lu Ming. Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi mencibir, dan perlahan mundur. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pemuda berjubah emas dan Tianjiao dari Lembah Setan Langit berubah drastis. Baru setelah itu mereka menyadari perubahan pada naga takdir Lu Ming. Kamu ingin pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming memandang ketiga pemuda berjubah emas. Wajah ketiganya berubah drastis. Lu Ming, apa yang kamu inginkan? Pemuda berjubah emas itu mengertakkan gigi. Tentu saja itu tergantung keberuntunganmu. Lu Ming tersenyum ringan dan melangkah keluar. Bab 962 melawan Raja Iblis lagi. Lu Ming, jangan melangkah terlalu jauh, kami bertiga mungkin tidak bisa melawanmu bersama-sama, teriak pemuda berjubah emas. Benarkah? Jika kamu pikir kamu bisa melawanku, lakukanlah. Lu Ming melangkah maju, menunjukkan sedikit rasa jijik. Haha, Lu Ming, kamu sangat sombong. Apa yang kamu sombongkan di depan sampah ini? Pada saat ini, tawa keras terdengar dari kejauhan, dan kemudian, sebilah cahaya menembus kehampaan dan datang ke arah A kecepatan sangat tinggi. Wow! Cahaya pisaunya menghilang, dan seorang pria berjubah hitam muncul di udara. Energi iblis melonjak ke langit, itu adalah Raja Iblis Luo Tian. Luo Tian ada di sini, haha, inilah akhir dari Lu Ming. Pemuda berjubah emas itu membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya ingin melarikan diri,
Tetapi sekarang, dia berhenti berlari dan memandang Luming sambil mencibir. Luming, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Sekarang iblis datang, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Dua arogansi dari sekte mayat surgawi dan lembah iblis surgawi perlahan mundur ke posisi yang mereka anggap aman dan diawasi dari kejauhan. Luming, apakah kamu membunuh adikku Luoli? Luo Tian memandang Luming dengan mata dingin dan bertanya. Benar, dia ingin mati sendiri, jadi aku hanya bisa membantunya. Jika kamu ingin mati, aku juga bisa membantumu. Luming menjawab dengan ringan. Merajalela, mengandalkan mulut tidak ada gunanya. Jika bukan karena Pulau Tiandu, aku bisa menekanmu, kata Luo Tian. Saat itu di Pulau Tiandu, Luo Tian mengetahui kekuatan tempur Luming dengan sangat baik. Meskipun kekuatan tempur Luming tidak lemah, dia jauh di belakangnya, dan dia dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Terlebih lagi, selama ini, dia telah membuat beberapa kemajuan. Keberuntungan kalian berdua adalah milikku. Luo Tian menyapu Luming dan Bai Chisui, matanya sangat panas. Gabungan keberuntungan Luming dan Bai Chisui melebihi 1 juta. Begitu dia mendapatkannya, dia akan memiliki naga keberuntungan nyata yang panjangnya ratusan kaki. Di zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa memiliki naga keberuntungan sungguhan yang tingginya bisa melebihi 100 kaki? Hanya kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan ketika mereka masih muda yang dapat mencapainya, bukan? Hati Luo Tian terbakar. Bang! Pisau ajaib itu terhunus, dan cahaya pisau itu menembus langit, dan cahaya pisau yang menakutkan itu menebas ke arah Luming. Pisau ini sangat tiba-tiba, begitu Luo Tian berbicara, dia tiba-tiba bergerak, dia ingin membunuh Luming dengan satu gerakan, tanpa memberi Luming kesempatan untuk mengaku kalah. Sudut mulut Luming bergerak sedikit, dia menebas dengan telapak tangan, dan menebas ke arah cahaya pedang Luo Tian. Pada saat ini, semua mata di sekitar tribun tertuju pada Luming. Luming benar-benar menebas langsung cahaya pedang Luo Tian dengan telapak tangannya. Apakah dia begitu percaya diri? Orang-orang dari sekte boneka Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat hati mereka. Bisakah Luming menghentikannya? Ini adalah yang ke-10 dari daftar ribuan kebanggaan, pisau dari Raja Iblis Luo Tian. Sangat mengerikan? Banyak orang di kuil di Tian memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka sepertinya pernah melihat adegan di mana Luming terbelah dua. Ledakan. Telapak tangan Luming akhirnya bertabrakan dengan cahaya pisau. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, telapak tangan Luming menebas, dan cahaya pisaunya pecah seperti kaca yang rapuh. Dengan kekuatan seperti itu, aku berani menyerang secara diam-diam. Luming mencibir. Wajah Luo Tian sedikit berubah. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk pisau tadi, dia awalnya ingin membunuh Luming dengan satu pisau. Kekuatannya tidak lemah, dan dia memiliki 50% dari keahliannya. Itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Luming. Sepertinya selama periode waktu ini, kamu telah membuat kemajuan besar, tetapi kamu masih akan mati. Aku hanya menggunakan 50% keahlianku untuk pisaunya sekarang. Luo Tian berkata dengan dingin. Oh, 5 keberhasilan? Maaf, saya hanya menggunakan 1 keberhasilan untuk telapak tangan itu sekarang. Luming mencibir. Kekuatan yang sukses? Hahaha, bicara omong kosong dengan mata terbuka, mati. Tubuh Luo Tian penuh dengan energi iblis, dan aura kekerasan meletus. Kekuatan pedang yang menakutkan merasuki penonton, dan tidak jauh dari situ, pemuda berjubah emas menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, dan mundur dengan liar. Apakah ini kekuatan Raja Iblis Luo Tian? Terlalu menakutkan. Pemuda berjubah emas itu terkejut. Dia merasa Luo Tian bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan acak, perbedaannya terlalu besar. Apakah ini puncak dari lapisan ke-7 janin spiritual? Senyuman muncul di sudut mulut Luming. Kultivasi Luo Tian berada di puncak janin spiritual tingkat ke-7. Ketika dia berada di Pulau Tiandu saat itu, budidaya Luo Tian seharusnya baru saja menembus janin spiritual tingkat ke-7. Desir. Pisau ajaib itu panjangnya 1000 meter, dan menebas ke arah Luming dengan keras. Di bawah pisau ini, ruang itu dipelintir dan digetarkan dengan keras, dan sepertinya terpotong sesuka hati. Suara nyanyian naga terdengar, dan Luming meledak dengan kekuatan naga. Sisik padat muncul di sekujur tubuhnya, menendang kakinya,
Tubuhnya berlari ke arahnya seperti bola meriam, dan menebas dengan telapak tangannya. Luming kini telah mencapai puncak lapisan ketujuh embrio spiritual, betapa kuatnya dia, dan dengan tambahan kekuatan naga, telapak tangannya menebas, dan ruang itu sepenuhnya terpelintir menjadi satu. Ledakan! Pisau ajaib itu digiling, dan telapak tangan Luming terus bergerak maju. Ekspresi Luo Tian berubah drastis. Dia menggunakan hampir 80% kekuatannya untuk gerakan ini, tapi dia masih dikalahkan oleh telapak tangan Luming. Bagaimana mungkin? Benarkah yang dikatakan Luming barusan bahwa dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya? Mustahil. Luo Tian langsung menyangkal dalam hatinya bahwa ketika dia berada di Pulau Tiandu, Luming benar-benar dihancurkan olehnya, dan dia hanya bisa melarikan diri dengan memanfaatkan lingkungan Pulau Tiandu. Dia tidak ingin percaya bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan tempur Luming melampaui miliknya, yang merupakan pukulan besar baginya. Pisau iblis pengubah darah! Luo Tian berteriak, dan pisau iblis menebas terus-menerus. Tapi sosok Luming tidak berhenti sama sekali, dikelilingi oleh konsepsi artistik 4 warna. Dia menyerang ke depan dan menebas dengan telapak tangannya. Menabrak! 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 Cahaya pedang Luo Tian terus pecah di bawah telapak tangan Luming. Ini adalah pertarungan sepihak. Saat ini, 3 konsepsi artistik Luming tentang langit dan bumi berada di puncak penguasaan tingkat ketiga, dan hanya selangkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Dan konsepsi artistik bumi hampir mencapai puncak daceng tingkat ketiga. Seberapa dahsyatkah kekuatan peleburan dan ledakan 4 konsepsi seni? Saya khawatir mereka dapat bersaing dengan konsepsi artistik tingkat keempat. Adapun konsepsi artistik Luo Tian, itu hanya kesempurnaan tingkat ketiga, dan belum mencapai tingkat keempat. Dari segi konsepsi artistik, Luming mampu menghancurkan Luo Tian. Ledakan! 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 Setelah lebih dari selusin gerakan berturut-turut, cahaya pedang Luo Tian terus pecah, dan sosoknya mundur tajam. Di tribun, mata banyak orang membelalak kaget. Tidak mungkin! Patriark keluarga Wang, patriark keluarga Jiang dan yang lainnya mengeluarkan raungan yang dalam, sedikit sulit dipercaya. Kekuatan tempur Luming begitu menakutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Du Songjue, Yan Kuangtu, Jiu Yang Zizun dan lainnya juga menunjukkan keterkejutan, tetapi lebih banyak kegembiraan. Kekuatan tempur Luming juga melampaui ekspektasi mereka, tetapi semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka. Haha. Aku tidak menyangka Luming sudah memiliki kekuatan untuk masuk dalam 10 besar daftar 1000 bakat. Saudara Jiu Yang, kamu masih memiliki penglihatan yang bagus. Du Songjue mengelus janggutnya dan tersenyum. Luming, ini di luar dugaanku. Nine San Supreme juga tersenyum tipis. Bab 963 membunuh Luo Tian. Pertarungan antara Luming dan Luo Tian menjadi semakin intens. Luo Tian benar-benar dirugikan. Menabrak. Luming memukul bahu Luo Tian dengan telapak tangan, salah satu lengannya hampir meledak, dan dia muntah darah. Ah, sial! Luo Tian meraung, dan Dewa Iblis muncul di atas kepalanya. Dewa Iblis ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan masing-masing lengan memegang pedang besar. 6 cakra emas, bersinar terang. Luo Tian, garis keturunan ketiga adalah garis keturunan tingkat 6 tingkat dewa, yang sebanding dengan kepala 6 keluarga kuno, dan bakatnya sangat menakutkan. Sekarang, di tubuh Luming, 2 kekuatan naga lagi meletus. Tubuh Luming langsung muncul di atas kepala Luo Tian, dan dia melangkah ke arah Luo Tian. Kekuatan mengerikan melonjak menuju Luo Tian. Luo Tian hendak melakukan fusi darah. Tetapi dia tidak menyangka kecepatan Luming begitu luar biasa, dia muncul di atasnya dalam sekejap, dan pukulan mengerikan terjadi, mengganggu fusi darahnya. Dia hanya bisa melawan dengan pedang. Tapi, sentuh. Cahaya dari pisau yang dia potong hancur di bawah kaki Luming, dan kekuatan yang besar dan menakutkan menekan tubuhnya, hampir menghancurkannya ke tanah. Klik. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara, seolah-olah akan meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Apakah kamu ingin aku mengaku kalah? Tidak, tidak. Aku tidak bisa mengaku kalah. Bagaimana aku bisa mengakui kekalahan pada Luming?
Pada saat ini, pikiran berbalik dalam pikiran Luo Tian. Tapi pemikiran ini saja yang menentukan nasib hidupnya. Desir. Dari tangan Luming, kukunya yang runcing dan panjang menonjol, seperti cakar naga, dan tiba-tiba meraih Luo Tian. Semua serangan dan pertahanan Luo Tian langsung hancur di tangan Luming. Cakar seperti cakar naga langsung dimasukkan ke dada Luo Tian. Tidak, tidak. Aku mengakuinya. Pada saat ini, Luo Tian berteriak dengan liar, ingin berteriak dan mengaku kalah, tetapi energi Luming meledak, dan jantung Luo Tian meledak. Tangisan Luo Tian berhenti tiba-tiba, dia menatap Luming dengan tidak percaya, dia merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat terkuras, dan ketakutan yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Apakah dia akan mati di tangan Luming? Bagaimana? Saat berikutnya, matanya menjadi gelap, dan dia tidak tahu apa-apa, vitalitasnya padam. Mustahil. Melihat pemandangan ini, patriark keluarga Wang meraung dengan marah. Luo Tian, Luming membunuh Luo Tian. Di samping patriark keluarga Wang, seorang lelaki tua meraung dengan niat membunuh. Ini juga makhluk tertinggi di antara pengawal kaisar, adalah Tuan Luo Tian. Sulit baginya untuk menerima bahwa Luo Tian sebenarnya sudah mati. Luo Tian memiliki bakat yang tiada taranya, dan garis keturunan ketiganya adalah dewa level 6. 100% yakin bahwa dia akan menembus alam dewa roh di masa depan, dan bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia akan mampu mencapai alam tertinggi. Ini adalah makhluk tertinggi di masa depan, tetapi mati seperti ini sekarang merupakan kerugian yang sangat besar. Berapa banyak orang yang ada di seluruh istana Kaisar Tianshan? Generasi ini telah mencapai zaman keemasan dan sejahtera, tempat para jinius berkumpul dan orang-orang kuat bagaikan awan. Di masa lalu, bakat seperti Luo Tian akan mampu menekan seseorang pada suatu zaman, tak tertandingi. Sama seperti makhluk tertinggi sekarang, ketika mereka masih muda, mereka hampir tak terkalahkan, mendorong lawan mereka secara menyeluruh dan melangkah ke dalam yang tertinggi. Sangat jarang suatu zaman melahirkan beberapa makhluk tertinggi. Tapi era ini berbeda, bakat seperti Luo Tian hanya bisa menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 teratas. Haha, pembunuhan yang bagus. Yan Kuangtu tertawa keras, menarik tatapan mematikan dari istana di Tianshan. Tapi Guangxian langsung mengabaikannya. Wajah Kaisar Yi Wuhuang masih sangat tenang, dan matanya tidak berfluktuasi sama sekali, seolah Luo Tian sudah mati, dan dia tidak peduli sama sekali. Luming ini menarik. Sebuah suara menawan datang dari lembah setan langit. Suara ini lembut dan berminyak, yang membuat orang mati rasa saat mendengarnya. Ini adalah suara Kaisar Iblis. Begitu banyak anak muda mendengar suara ini, badan mereka terasa panas dan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan wanita pun tidak terkecuali, seolah suara Kaisar Iblis penuh pesona tak terbatas. Ini menarik, kata Kaisar Mayat, suaranya serak dan kasar. Banyak orang ingin muntah darah ketika mendengar suara ini, yang sangat berlawanan dengan suara Kaisar Iblis. Beberapa anak muda dengan cepat melatih kungfu mereka untuk menstabilkan diri. Di medan perang, kekuatan melahap telapak tangan Luming meledak, melahap Luo Tian menjadi mumi. Gemuruh. Esensi darah dan esensi sejati Luo Tian sangat kuat. Bahkan pembuluh darah pun mulai membaik dengan cepat. Mengaum. Naga keberuntungan di atas kepala Luming langsung menelan naga keberuntungan Luo Tian. Segera, naga keberuntungan Luming bertambah 20 kaki, melonjak hingga 117, hampir 100 kaki, 20 kaki. Pada saat ini, warna naga takdir Luming juga berubah. Awalnya warna naga keberuntungan adalah ungu, namun sekarang telah berubah menjadi ungu keemasan. Tidak jauh dari sana, mata pemuda berjubah emas, serta Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi, akan meledak. Luo Tian sudah mati, Luo Tian dibunuh oleh Luming, bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berjubah emas bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh rasa tidak percaya. Di matanya, Luo Tian, yang hampir tak terkalahkan, sebenarnya dibunuh oleh Luming dengan paksa, yang berdampak besar padanya. Lari, lari. Pemuda berjubah emas itu hampir ketakutan sampai mati. Ketika dia berpikir bahwa dia ingin bergabung dengan Luming sekarang, dia gemetar ketakutan. Luming mungkin bisa membunuh mereka dengan mudah, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melawan.
Di kejauhan, Tian Jiao dari lembah Tian Yao dan sekte mayat surgawi juga hampir ketakutan, berbalik dan lari. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming menatap mereka dengan mata sedingin es. 9 langkah melangkah naga keluar. Dengan satu langkah, sosoknya seperti pita, dan dia mendekati pemuda berjubah emas dalam sekejap. Akui kekalahan, aku akui kekalahan. Pemuda berjubah emas itu berteriak. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Dan di atas kepala Lu Ming, naga takdir ungu emas menelan 90% naga banjir takdir pemuda berjubah emas dalam satu tegukan. Setelah itu, pemuda berjubah emas gemetar dan diusir. Lu Ming terus berjalan, dan kecepatannya sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, dia akan menyusul Tian Jiao dari lembah setan langit dan sekte mayat langit. Keduanya ketakutan dan berteriak mengaku kalah. Pada akhirnya, 90% keberuntungan yang ditelan Lu Ming dikirimkan. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang. Bai Chisui mendatangi Lu Ming dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi, dapatkan keberuntungan. Lu Ming tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke depan, dengan Bai Chisui mengikutinya. Di tribun, semua orang di sekte boneka Fu menunjukkan senyuman santai. Di medan perang ke-8, bahkan Luo Tian dibunuh oleh Lu Ming, dan tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengancam Lu Ming. Tian Jiao terkuat dari klan monster hanya sebanding dengan Luo Tian, dan ada beberapa Tian Jiao lain yang bisa berubah menjadi naga jika beruntung, dan mereka jelas bukan lawan Lu Ming. Lu Ming bisa dikatakan merajalela. Dan Bai Chisui, dengan perlindungan Lu Ming, akan mampu bertahan sampai akhir dan menjaga 100.000 keberuntungan. Bab 964 Garis Darah Menakutkan dari Lemak. Dan Lu Ming memenangkan tempat pertama di medan perang nomor 8, dan tidak ada ketegangan lagi. Sekarang, dia sudah memiliki naga keberuntungan lebih dari 120 kaki di medan perang ke-8, kecuali keberuntungan orang lain dijumlahkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Selanjutnya, Lu Ming mengamuk, siapapun yang bertemu Lu Ming dan ingin melakukan sesuatu tanpa melihat ke depan langsung dibunuh oleh Lu Ming, dan ada pula yang berteriak mengaku kalah. Setengah jam kemudian, Lu Ming dikelilingi oleh lebih dari selusin murid sekte boneka Fu. Lu Ming akan memimpin mereka untuk bertahan sampai akhir. Tidak, Rukong dalam bahaya, kita akan bertemu Dewa Kaisar. Seorang veteran di tribun tiba-tiba berteriak. Tidak ada ketegangan di medan perang nomor 8, dan mata semua orang beralih ke medan perang lainnya. Mata semua orang di sekte boneka Fu tidak bisa tidak beralih ke medan perang nomor 1. Arogansi sekte boneka Fu setinggi langit, dan berada di medan perang nomor 1. Setiap orang dapat melihat bahwa Rukong sedang dalam perjalanan, dan naga keberuntungan di atas kepalanya telah mencapai sekitar 20 kaki. Di sisi lain, Kaisar Dewa terbang menuju Rukong dengan kecepatan yang menakutkan, tapi Rukong sepertinya tidak menyadarinya. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan segera bertabrakan. Hati semua orang di sekte boneka Fu bangkit. Benar saja, setelah belasan napas, keduanya bertemu. Rukong mendengar gerakan itu, menoleh untuk melihat, dan pupil matanya menyusut tajam. Aku, teriak Rukong mengaku kalah tanpa ragu sedikit pun. Kematian. Pada saat yang sama, Dewa Kaisar bergerak, dan cahaya pedang sangat cepat, seolah menembus banyak ruang dalam sekejap, dan menebas tubuh Rukong hampir seketika. Sebelum Rukong mengucapkan 3 kata, aku mengaku kalah, kata-kata itu langsung dicabik-cabik oleh cahaya pedang yang menakutkan. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat hingga sulit bereaksi. Rukong. Jun Songjue meraung, putus asa. Bagaimana mungkin? Para tetua dan tetua sekte boneka Fu lainnya semuanya tampak sedih. Rukong, sekte boneka Fu berada di urutan kedua setelah Master Ilusi, dan menempati peringkat 15 dalam daftar Qian Jiao. Dia dibunuh begitu saja. Di tangan Dewa Kaisar, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan pertempuran Dewa Kaisar tidak dapat diduga. Setelah membunuh Rukong, Dewa Kaisar melahap naga keberuntungan Rukong tanpa jeda sejenak. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju kejauhan. Hahaha. Bagus sekali, kalian semua jimat dari sekte boneka akan mati. Meskipun Lu Ming telah menyelamatkan nyawanya sekarang, jika dia bertemu Dewa Kaisar di masa depan, dia akan tetap mati. Kawasan suara candi di Tian. Du Songjue dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat.
Sekte Boneka Fu awalnya memiliki 13 kandidat, tetapi 7 telah jatuh sebelumnya, dan sekarang satu lagi telah jatuh, hanya menyisakan 5. Setelah itu, mereka mengarahkan pandangan pada Wen Leshang dan lainnya. Sayangnya mereka juga kurang beruntung, mereka bertemu dengan orang kuat yang tak terkalahkan, namun untungnya mereka tidak terbunuh dalam satu pukulan, dan mereka semua mengakui kekalahan. Seiring berjalannya waktu, beberapa terbunuh, namun lebih banyak lagi yang dikalahkan, atau menyerah, dan dipindahkan dari medan perang. Di tribun, semakin banyak orang muncul, dan banyak orang menghela nafas, setelah mengaku kalah, mereka tidak punya banyak keberuntungan lagi. Ruan Tingting pun tampil di tribun penonton, saat menghadapi lawan yang kuat, ia langsung menyerah. Dan di 8 medan perang, pertempuran menjadi semakin intens. Di medan perang ke-8, Lu Ming hampir tak terkalahkan. Ada beberapa master yang telah memperoleh naga transformasi keberuntungan dari belakang dan bertemu dengan Lu Ming. Tetapi ketika mereka melihat naga keberuntungan Lu Ming yang panjangnya lebih dari 100 meter, wajah mereka berubah dengan liar, dan mereka berbalik dan lari. Mereka bukan idiot, Lu Ming bisa hidup sampai sekarang, dan naga keberuntungan telah meroket puluhan kaki. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang memainkan sempoa Lu Ming. Semua keberuntungan diberikan kepada Lu Ming. Tunggu apa lagi jika mereka jangan lari? Namun, dengan kecepatan Lu Ming, bagaimana mereka bisa melarikan diri, dan pada akhirnya mereka semua kebobolan. Pada akhirnya, naga keberuntungan Lu Ming yang sebenarnya hampir mendekati tingkat yang menakutkan 150 kaki. Ia melayang di langit dan dapat dilihat dari kejauhan. Bahkan Tian Jiao dari lembah Tianyao, yang setenar Luo Tian, juga sama, berlari lebih cepat dari siapapun. Hal ini membuat Lu Ming sedikit tertekan, jaraknya terlalu jauh, akan lebih merepotkan baginya untuk mengejar, dan dia takut murid-murid sekte Boneka Fu akan berada dalam bahaya jika seseorang mengganggunya, jadi Lu Ming tidak melakukannya. Tidak repot-repot mengejar mereka. Situasi keseluruhan dari medan perang nomor 8 telah diputuskan, dan hal yang sama berlaku untuk medan perang nomor 1. Medan perang lainnya dipenuhi dengan bubuk mesiu. Huan Shen bertemu Dongfang Jade. Seorang veteran dari sekte Boneka Fu berteriak, dan yang lainnya semua melihat ke medan perang nomor 4, dan hati mereka terangkat. Para ahli dari beberapa pihak lain juga melihat ke arah medan perang keempat. Huan Shen bertemu Dongfang Yu, ini duel puncak. Huan Shen, yang ke-8 dalam daftar ribuan kebanggaan, dan Dongfang Yu, yang ketiga dalam daftar ribuan kebanggaan, kedua setelah Kaisar Dewa dan Pedang Darah. Begitu keduanya bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Tapi jelas bahwa Dongfang Yu lebih kuat, tapi Huan Shen tidak mencari pahala tetapi tidak mencari kesalahan, dan bertahan sepanjang proses. Huan Shen, seperti lingkaran bulan terang, seluruh tubuhnya bersinar, dan lingkaran bulan terang muncul di depannya, menghalangi serangan Huan Shen. Ini adalah formasi ukiran tubuh, dan ini adalah formasi pertahanan yang sangat kuat, yang berkali-kali lebih kuat dari formasi ukiran tubuh Jimai di awal. Pada saat yang sama, di sekitar Huan Shen, formasi prasasti terus bermunculan, dan pada saat yang sama mengilhami gulungan prasasti. Segala jenis cahaya bersinar terus-menerus, dan berbagai formasi pertahanan terbentuk. Meskipun Dongfang sangat kuat, tetapi Huan Shen mengabdi pada pertahanan, dan tidak mungkin dia menerobos dalam waktu singkat. Keduanya menemui jalan buntu, dan akhirnya Dongfang Yu tidak punya pilihan selain mundur, yang membuat semua orang di sekte Boneka Fu menghela nafas panjang. Dan semua orang di kuil di Tian mendengus tidak senang, merasa menyesal karena Dongfang Yu tidak membunuh Huan Shen. Namun saat ini, di medan perang nomor 2, Fatih dan Wang Fengtian saling berhadapan. Kematian. Begitu Wang Fengtian melihat pria gendut itu, dia meledak dengan niat membunuh dan melancarkan serangan yang cepat dan kejam. Dia tahu bahwa Fatih adalah murid Kaisar Iblis, tapi ini adalah pertarungan keberuntungan, bahkan jika dia membunuh Fatih, Kaisar Iblis tidak akan bisa berkata apa-apa. Dia sangat naif, 10.000 tahun terlalu dini untuk membunuhku, teriak pria gendut itu, berlumuran darah. Garis keturunan ketiga, 8 cakra emas, hampir membuat mata Wang Fengtian melotot. Bahkan di tribun, pusat kekuatan spiritual, pusat kekuatan tertinggi, tidak dapat mengendalikan emosi mereka, dan berdiri dari tribun dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Garis keturunan tingkat dewa tingkat 8 sebenarnya adalah garis keturunan tingkat dewa tingkat 8 yang terlalu menakutkan.
Kecuali beberapa kaisar agung, semua orang terkejut. Murid senior Motian benar-benar luar biasa. Nine Sans Exalted menghela nafas. Du Songjue dan yang lainnya mengangguk berulang kali, mereka pernah melihat pria gendut itu sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka pria gendut yang tidak bisa diandalkan ini begitu menakutkan. Layak menjadi murid magang yang diterima oleh kaisar. Sialan! Patriark keluarga Wang dan yang lainnya meraung kaget. Tingkat dewa tingkat ke-8 jarang terjadi di dunia. Sama seperti Yan Kuangtu, tingkat dewa tingkat ke-8, betapa kuatnya kekuatan tempurnya, dan dia dapat bertarung melawan 3 makhluk tertinggi sendirian. Mereka mengira pria gendut ini adalah saudara hidup dan mati Luming. Fentian, bunuh pria gendut ini, bunuh dia. Raung Patriark keluarga Wang. Pria gendut ini terlalu menakutkan, begitu dia besar nanti, dia akan menjadi orang gila yang lainnya. Sekarang saya hanya mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dan Kaisar Iblis tidak bisa berkata apa-apa setelahnya. Bab 965 Pertempuran Terakhir. Penglihatan monster tua Motian cukup bagus, dan dia benar-benar menerima murid seperti itu. Suara lembut Kaisar Iblis terdengar lagi. Kilatan cahaya melintas di mata Kaisar Wu Huang dan mayat Kaisar. Mereka yang dapat membangkitkan garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa, bahkan Kaisar bela diri, sangat bersemangat. Jadi bagaimana dengan tingkat dewa ke-8? Aku akan tetap membunuhmu. Wang Fentian melancarkan serangan yang menakutkan, terus-menerus menyerang pria gemuk itu. Meskipun tingkat garis keturunan Fati tinggi, basis budidayanya sedikit lebih lemah, sepertinya dia baru saja menembus janin spiritual tingkat ke-6. Namun, pria gendut itu juga berpikir untuk tidak mencari pahala tetapi tidak mencari kesalahan, dia bertahan sepanjang waktu, dan akhirnya mengeluarkan perisai besar untuk mengisolasi api Wang Fentian. Wang Fentian terus menyerang, dan pria gendut itu berteriak, tapi untuk beberapa saat, dia tidak bisa menerobos. Waktu terus berlalu, dan tiba-tiba, 8 medan perang bergetar, topeng bersinar terang, dan semua orang di medan perang diteleportasi. Jamnya sudah habis. Haha, jika kamu ingin berurusan denganku, ayo bermimpi. Fati mendapati dirinya berada di tribun, tertawa dengan arogan, dan memandang Wang Fentian di sisi lain secara provokatif. Mata Wang Fentian hampir terbakar. Gemuk, kamu telah membangunkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 8, luar biasa. Pada saat ini, sebuah kapak besar digantung di atas kepala si gendut, dan 8 cakra emas bersinar. Mata Bai Cisue melebar, dan dia melihat ke arah si gendut. Kaget. Luming juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa garis keturunan ketiga yang dibangkitkan Fati begitu menakutkan, sebenarnya itu berada di tingkat dewa tingkat 8. Pantas saja pria gendut itu begitu misterius saat pertama kali kita bertemu, Luming bertanya padanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sekeliling, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Fati, dengan kaget, iri, dan cemburu. Hahaha, bercanda, bercanda, itu bakat, tidak mungkin, itu bawaan. Fati sangat bangga, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat cara orang lain memandangnya, dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya yang tersenyum. Tuhan benar-benar tidak adil, membiarkan pria gendut ini membangkitkan garis keturunan ke-8 tingkat dewa. Seseorang di istana Kaisar Tianshan mengertakkan gigi. Betul, sayang sekali, seperti bunga di kotoran sapi, kata seseorang lagi. Telinga pria gendut itu bergetar beberapa kali, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi kesal, menatap orang-orang ini dengan tidak ramah, dan berteriak, kalian hanya kotoran sapi, kalian semua sampah, kalian hanya iri dan cemburu. Pamanku adalah putra surga, di masa depan dia ditakdirkan untuk menguasai dunia dan menginjak-injak kalian semua di bawah kakinya. Sial, pria gendut ini sombong sekali. Orang-orang itu hampir muntah darah karena marah. Dewa Kaisar, Sui Jiani, Autu dan yang lainnya juga memandang Fati dengan mata serius. Basis budidaya Fati masih sedikit rendah sekarang, tetapi begitu dia dewasa, dia akan menjadi musuh besar mereka. Hah! Pada saat ini, banyak orang memandang Luming, dan kemudian mereka tertegun sejenak. Naga keberuntungan di atas kepala Luming terlalu besar dan terlalu panjang, panjangnya sekitar 100 kaki, sungguh menakjubkan.
Mereka awalnya mengira Luming akan dibunuh oleh Tian Jiao dari Luotian atau lembah Tianyao di medan perang nomor 8, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup, dan panjang naga keberuntungan menjadi lebih menakutkan. Apa? Luming membunuh Luotian? Ketika mereka mengetahui kebenarannya, mereka semua tercengang karena terkejut. Bagaimana Luming bisa membunuh Luotian? Bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu kuat? Beberapa orang yang berpikir bahwa Luotian dan yang lainnya beruntung berada di medan perang yang sama dengan Luming sebelum dimulainya pertempuran untuk keberuntungan, wajah mereka pucat saat ini, dan keringat dingin muncul di belakang punggung mereka. Ini bukan keberuntungan, ini hanya nasib buruk, jika mereka ditugaskan ke medan perang nomor 8, mereka mungkin berakhir seperti Luotian. Mereka tahu bahwa mereka meremehkan Luming. Dishen dan yang lainnya memandang Luming dengan heran. Pada saat ini, 8 medan perang di platform pertempuran semuanya telah menghilang, dan tampilan platform pertempuran telah dipulihkan. Pada saat yang sama, ada 8 sinar cahaya yang jatuh pada 8 orang tersebut. Mereka adalah Luming, Kaisar Dewa, Aotu, Pedang Darah 1, Perang Mayat, Feng Xuan, Dong Fangyu, Wang Fengtian. Kedelapan orang tersebut merupakan 8 orang dengan nilai keberuntungan tertinggi di 8 medan pertempuran. Di antara mereka, Luming adalah satu-satunya di sekte boneka Fu. Ada 3 orang di kuil di Tian, jumlah terbesar yaitu Kaisar Dewa, Dong Fangyu dan Wang Fengtian. 2 dari sekte mayat surgawi, Pedang Darah 1 dan Perang Zombie. Ada 2 orang di lembah Tian Yao, Aotu dan Feng Xuan. Feng Xuan adalah wanita yang sangat cantik, arogansi lembah setan langit yang tiada tara, dengan darah phoenix di tubuhnya. Selanjutnya 8 talenta hebat akan bertanding berpasangan untuk saling memperebutkan keberuntungan. Sama seperti aturan sebelumnya, jika kalah maka separuh keberuntungan akan diambil oleh lawan, jika mengaku kalah maka 90% keberuntungan akan diambil, jika terbunuh maka seluruh keberuntungan akan menjadi milik lawan. Berikut ini adalah duel terakhir dari pertempuran keberuntungan, dan juga duel puncak, yang masing-masing merupakan eksistensi yang sangat kuat. Di antara mereka, Luming adalah sekelompok kuda hitam. Ada juga sekelompok kuda hitam, yaitu Feng Xuan dari Lembah Setan Langit, keduanya merupakan talenta baru. Yang lainnya adalah talenta terkenal di hutan belantara timur. Aotu dianggap sebagai kebanggaan surga yang mampu bersaing dengan para kaisar dan dewa. Beberapa orang menganggap Aotu lebih kuat dari Sui Jianyi yang menempati peringkat kedua dalam daftar 1000 kebanggaan. Belum lagi Dewa Kaisar yang menduduki peringkat pertama dalam daftar 1000 kebanggaan, dan kebanyakan orang percaya bahwa Dewa Kaisar adalah jenius nomor 1 di generasi muda Dong Huang, tak tertandingi. Dong Fang Jade, peringkat ketiga dalam daftar 1000 kebanggaan. Pertarungan mayat, peringkat keempat dalam daftar 1000 kebanggaan, Wang Fengtian, peringkat kelima dalam daftar 1000 kebanggaan. Semua orang menantikan duel berikutnya. Setelah pertarungan ini, saatnya menata ulang daftar 1000 teratas. Bersenandung. Dari 8 berkas cahaya, 6 berkas menghilang, hanya menyisakan 2 berkas. 1. Menutupi Luming, 1. Menutupi Wang Fengtian. Pertarungan pertama sebenarnya antara Luming dan Wang Fengtian. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Wang Fengtian memandang Luming dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Fengtian, apakah kamu yakin? Tanya patriark keluarga Wang. Keberuntungannya adalah milikku. Wang Fengtian menjilat bibirnya, menunjukkan ekspresi serakah, dan menggerakkan tubuhnya, mendarat di platform pertempuran. Luming, jika kamu benar-benar kalah, kamu boleh mengaku kalah. Du Songjue memperingatkan dengan suara rendah. Haha, aku yakin Luming akan menang. Yan Kuangtu tertawa. Fatih, kamu baru saja dibakar oleh orang ini, dan aku akan membalaskan dendammu sekarang. Luming tersenyum, melangkah maju, dan mendarat di platform pertempuran. Di atas kepala mereka, ada naga keberuntungan. Sekarang, naga keberuntungan sejati Wang Fengtian memiliki panjang 50 kaki penuh, tetapi di depan naga keberuntungan sejati Luming, dia tampak seperti anak kecil, dipandang rendah oleh naga keberuntungan sejati Luming. Luming, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan begitu banyak keberuntungan, karena tunggu sebentar, semuanya akan menjadi milikku. Cahaya serakah di mata Wang Fengtian menjadi lebih kuat. Kamu sangat percaya diri. Luo Tian sangat percaya diri sebelumnya, tapi pada akhirnya aku membunuhmu.
Luming tertawa, menunjukkan rasa jijik. HMPH, jangan bandingkan Luo Tian denganku, aku bisa membunuhnya dengan seluruh kekuatanku. Wang Fengtian berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Kalau begitu, haruskah kita mengadakan pertarungan hidup dan mati? Luming berkata dengan ringan, tapi kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 966 Raja Perang Fengtian. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Platform pertempuran kuno di kota kuno keberuntungan dapat menentukan pertarungan hidup dan mati, tetapi begitu pertarungan hidup dan mati diputuskan, kedua belah pihak harus membagi hidup dan mati. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, tidak ada akhir, bahkan tidak ada penyerahan diri. Semula duel terakhir hanya berlangsung setengah jam, jika kedua belah pihak tidak menentukan pemenang dalam waktu setengah jam, otomatis pemenang akan dinilai sebagai pihak yang lebih unggul. Tapi begitu pertarungan hidup dan mati terjadi, tidak ada batasan waktu, dan hanya bisa berakhir jika salah satu pihak mati. Memutuskan pertarungan hidup dan mati berarti tidak ada jalan keluar. Anda harus menang, dan Anda akan mati jika kalah, bahkan yang tertinggi, Kaisar, tidak dapat campur tangan. Artinya, memiliki kepercayaan diri yang besar sebelum berani memutuskan pertarungan hidup dan mati. Wang Fengtian, berani setuju. Mata seluruh penonton tidak bisa tidak fokus pada Wang Fengtian. Pada saat ini, mata Wang Fengtian berkabut dan tidak menentu, dan matanya tertuju pada Luming, seolah dia ingin melihat kebenaran darinya. Apakah Luming hanya menggertak, atau apakah dia benar-benar sekuat itu? Berani melawannya sampai mati? Tapi ekspresi Luming tenang, dia tidak bisa menilai sama sekali. Selain itu, sebelum Luming melawan Luo Tian, dia tidak melihat situasi spesifiknya, kekuatan Luming tidak pasti di dalam hatinya. Apakah kamu berani atau tidak? Luming berbicara lagi, suaranya tenang tapi agresif. Mengapa saya harus menyetujui pertarungan hidup dan mati? Bagaimanapun, saya akan memenangkan pertarungan ini. Wang Fengtian berdalih. Ini konyol. Karena kamu pikir kamu pasti menang, kenapa kamu tidak setuju dengan pertarungan hidup dan mati? Di kota Kowon, kepala keluarga Wang kamu hampir dibunuh olehku. Kamu pasti membenciku, sampai ke tulang kan? 10.000 orang ingin membunuhku, karena kamu ingin membunuhku, dan aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, mengapa aku tidak menyetujui pertarungan hidup dan mati? Alasannya adalah satu, kamu takut, kamu tidak yakin akan membunuhku, kamu tidak percaya diri dalam pertempuran ini, kamu tidak percaya diri, bagaimana kamu bisa memenangkanku? Setiap kata dari kata-kata Luming kejam dan agresif, dan setiap kata mengenai organ vital Wang Fengtian. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Luming jika Anda tidak memiliki keyakinan bahwa Anda harus menang? Sialan, bajingan kecil. Patriark keluarga Wang meraung, matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Hari itu di kota Kowon, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Luming, yang merupakan aib dalam hidupnya. Sekarang, Luming benar-benar mengungkit kejadian lama itu lagi, dan menggunakannya untuk menekan Wang Fengtian. Hal ini membuat kepala keluarga Wang geram. Haha, Luming, kamu hampir membunuh yang tua, beraninya kamu bertarung sampai mati dengan yang muda. Menurutku Wang tidak begitu baik, akui saja kekalahan, jangan malu di sini, keluarga Wang adalah sekelompok orang yang kejam. Manusia burung. Pria gendut itu tertawa keras, dan kata-katanya sangat menghina. Hal ini membuat patriark keluarga Wang, dan Wang Fengtian, hampir meledak amarahnya. Saat ini, wajah Wang Fengtian memerah, amarahnya membara, dan niat membunuhnya sangat panas. Oke, aku berjanji padamu. Wang Fengtian meraung. Dalam pertarungan ini, dia harus menang. Luming berkata bahwa demi itu, jika dia masih gagal menang, hati seni bela dirinya akan tidak stabil, dan bahkan seluruh keluarga Wang akan menjadi bahan tertawaan Dong Huang. Dia ingin menghancurkan Luming dan mengubahnya menjadi abu. Oke, aku akan bertarung sampai mati dengan Wang Fengtian. Luming berkata dengan keras. Pertempuran hidup dan mati. Wang Fengtian menjawab, dan nafas berapi-api mengalir ke langit. Bersenandung. Pada saat ini, ada sedikit darah di tubuh Luming dan Wang Fengtian, yang berarti pertempuran hidup dan mati telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengakui kekalahan sampai salah satu pihak mati dalam pertempuran tersebut. Apinya membakar langit.
Niat membunuh Wang Fengtian dingin, tetapi tubuhnya dipenuhi api yang mengerikan. Sekujur tubuh Wang Fengtian seakan berubah menjadi manusia yang terbakar, otot, tulang, bahkan rambutnya semuanya terbakar, seolah-olah semuanya telah menjelma menjadi api. Fengtian memiliki 6 jari, 1 jari hancur. Wang Fengtian melangkah maju dan menunjuk dengan 1 jari. Sebuah jari, terbuat dari api yang terkondensasi, panjangnya ratusan meter, dengan sidik jari yang jelas, seperti jari dewa, menuju ke arah Luming. Panas yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan meledak, bergegas menuju Luming. Begitu dia bergerak, Wang Fengtian menggunakan jurus pamungkas yang menakutkan karena dia setuju untuk bertarung sampai mati. Wang Fengtian melepaskan segalanya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Nyanyian naga terdengar, dan Luming meledak dengan semburan kekuatan naga. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dikelilingi oleh 4 konsep artistik, dan dia meninju. Ledakan. Tinju dan jari Fengtian saling bertabrakan. Tinjunya berpotongan dengan jari api, mengeluarkan gelombang energi. Satu sisi platform pertempuran, yang panjang dan lebarnya ratusan mil, ditutupi dengan api ungu, dan sisi lainnya diselimuti cahaya 4 warna. Akhirnya, jari api itu meledak, tubuh Luming sedikit gemetar, dan dia mundur 2 langkah. Perpaduan konsepsi artistik penghancuran dan konsepsi artistik api. Juga, tingkat budidaya embrio spiritual tahap ke-8. Luming memiliki penilaian kasar terhadap kekuatan Wang Fengtian setelah bertarung satu sama lain. Wang Fengtian sebenarnya memahami 2 konsep artistik, dan perpaduan keduanya berhasil. Baik konsepsi artistik tentang kehancuran maupun konsepsi artistik tentang api telah mencapai tingkat kesempurnaan ketiga. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan penghancurnya sangatlah menakutkan. Jika bukan karena platform pertempuran kota kuno Kilak, yang kokoh dan abadi, kota itu akan hancur dan berubah menjadi magma sejauh ratusan mil. Selain itu, basis budidaya Wang Fengtian juga lebih tinggi dari Luotian, mencapai tahap awal embrio spiritual tingkat ke-8. Wang Fengtian layak menjadi arogansi surgawi yang tiada taranya yang menempati peringkat kelima dalam daftar 1000 arogansi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Fengtian 6 jari, kota 2 jari. Fengtian memiliki 6 jari, dan 3 jari patah. Fengtian memiliki 6 jari, dan 4 jari patah. Tubuh Wang Fengtian meledak dengan api, dan dia menunjuk 3 jari secara berurutan. 3 jari besar, dalam bentuk karakter jadi, bergegas menuju Luming. Penjara menekan kungfu surgawi. Energi sejati Luming meraung dan mendidih, dan kungfu penekan penjara surgawi dioperasikan hingga 50% dari kekuatannya. Tiangong penjara penekan miliknya saat ini, jika meletus sepenuhnya, setara dengan kekuatan keterampilan bela diri tingkat dewa tingkat rendah, bahkan jika itu setara dengan keterampilan bela diri tingkat dewa tingkat rendah tingkat pertama, hanya yang kuat di alam spiritual dapat mengerahkannya, semua kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak lapisan ke-7 janin spiritual, dia tidak memiliki cukup energi nyata, sehingga tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi kekuatan 50% sangatlah menakutkan. Ledakan! 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 Luming melancarkan 3 pukulan berturut-turut, dan kekuatan tablet penjara meletus, menekan segalanya. Ketiga jari yang menyala itu langsung hancur, berubah menjadi api dan menghilang. Ekspresi Wang Fengtian sedikit berubah, dia melambaikan tangannya berulang kali, dan menunjuk 2 jari lagi. Membakar langit dengan 6 jari, mematahkan 5 jari, dan membakar langit dengan 6 jari. 2 jari ditekan satu demi satu, dan ruang bergetar seperti kain bergetar, dan kemanapun jari itu lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa. Luming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya, kekuatan ini begitu panas hingga seolah-olah mengubahnya menjadi abu. Dikelilingi oleh 4 konsep artistik, sebuah baju perang dibentuk untuk menutupi seluruh tubuh. Luming melangkah maju dan meninju 2 kali berturut-turut. 2 raungan yang mengejutkan terdengar, seolah-olah seluruh kota kuno keberuntungan terguncang dengan hebat. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, tetapi ketika mencapai tepi platform pertempuran, energi itu diblokir oleh energi tak terlihat, dan tidak mungkin untuk bergegas. Kedua jari yang menyala itu hancur oleh pukulan Luming dan roboh. Luming melangkah maju, menerobos api, seperti dewa kuno, membunuh Wang Fengtian. Bab 967 memohon belas kasihan.
Wajah Wang Fengtian menjadi sangat serius. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia membuat gerakan mematikan segera setelah dia bergerak, dan ingin membunuh Lu Ming dengan metode yang kuat. Tanpa diduga, Lu Ming begitu menakutkan sehingga dia mengalahkan serangannya dan membunuhnya. Di atas kepalanya, sekelompok api ungu melayang keluar. Begitu apinya padam, ruangan itu tiba-tiba terdengar berderak, seolah-olah ruangan itu adalah bahan bakar, menyala berkobar di bawah nyala api. Dan pada nyala api ini, 7 cakra emas juga menarik perhatian semua orang. Garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa. Tingkat garis keturunan Wang Fengtian telah mencapai tingkat ke-7 tingkat dewa yang menakutkan. Tubuh Wang Fengtian berubah menjadi cahaya, dan seketika menyatu dengan darahnya. Segera setelah itu, api ungu terus berputar dan berubah menjadi raksasa api dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Memegang pedang perang yang menyala-nyala di tangannya, raksasa api itu menebas ke arah Lu Ming. Nyala api membuat konsepsi artistik 4 warna Lu Ming bergetar. Bunuh! Di mata Lu Ming, niat membunuh yang kuat meledak, dan darah 9 naga muncul. Saat berikutnya, Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Garis keturunan Jiulong di tingkat dewa tingkat 6. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lu Ming dan darah 9 naga. Itu 9 naga. 9 naga yang legendaris. Tanpa diduga, darah kebangkitan Lu Ming sebenarnya adalah darah 9 naga. Terutama orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan dan Lembah Setan Langit. Garis keturunan 9 naga sebenarnya adalah garis keturunan 9 naga. Pantas saja dia bisa mengendalikan kuali 9 naga ilahi. Itu pasti ada hubungannya dengan garis darah 9 naga ini, gumam patriark keluarga Wang pada dirinya sendiri. Garis keturunan 9 naga. Aku harus mendapatkannya. Naga banjir tertinggi dari ras monster, dengan mata yang sangat berapi-api, menatap Lu Ming dengan saksama, ingin menelan Lu Ming dalam satu tegukan. Ada juga Otu yang bangga dengan klan naga banjir, dan matanya juga sangat berapi-api. Garis keturunan 9 naga sangat memikat para tetua klan Jia Olong. Ketika kamu mengambil inisiatif untuk menjatuhkan Lu Ming, sepertinya kamu sudah tahu bahwa dia memiliki darah 9 naga. Tujuanmu adalah darah 9 naga, kan? Suara Kaisar Iblis terdengar dan menyebar ke seluruh penonton, 2 mata cerah tertuju pada Di Wu Huang. Banyak orang kaget, mungkin itu benar. HMPH. Kaisar Yi Wu Huang mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Mengaum. Di panggung pertempuran, nyanyian naga mengguncang langit. 9 naga melangkah ke udara, dan 9 cakar meraih pedang pertempuran Wang Fengtian. Terdengar suara gemuruh, pedang perang runtuh, dan cakar naga terus menyerang. Raksasa api itu meraung dan meninju Lu Ming dengan tinju yang menakutkan, tapi dihadang oleh cakar naga. Menabrak! 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 Jiulong menginjak langit, melangkah keluar terus-menerus, dengan 6 kekuatan berturut-turut, gelombang demi gelombang, meledak menuju raksasa api. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kekuatan melahap meletus, menutupi raksasa api itu, menyebabkan api pada raksasa api itu bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh. Desir. Naga itu mengayunkan ekornya, dan 9 ekor naga itu ditarik ke arah raksasa api. Langkah ini mengandung kekuatan Tiangong untuk menekan penjara. Menabrak. Raksasa api itu ditarik dengan kuat oleh ekor naganya. Sebagian besar tubuhnya yang besar meledak, dan celah besar muncul di tubuhnya. Raksasa api itu terhuyung mundur, celah di tubuhnya pulih dengan cepat, dan nyala api memenuhi udara lagi. Pedang surga yang membakar api mengamuk. Raksasa api itu meraung dengan marah, dan pedang pertempuran di tangannya memotong cahaya pedang yang menyala-nyala, dan menebas ke arah kepala Kouon, tetapi cakar tajam Kouon itu mencengkeram dan memblokir pedang pertempurannya. Pertarungan sengit antara keduanya berlangsung puluhan jurus dalam sekejap mata tentu saja. Selama proses ini, Lu Ming hanya meledak dengan semburan kekuatan naga, tapi tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Fengtian hanyalah lawan pertamanya, dan ada lawan yang lebih kuat di belakangnya. Lawan terakhirnya adalah Dewa Kaisar. Kekuatan Wang Fengtian memang sangat menakutkan. Jika dia bertarung melawan Luo Tian di level yang sama, dia akan lebih kuat dari Luo Tian. Tapi Wang Fengtian kuat, tapi Lu Ming bahkan lebih kuat. Setelah puluhan gerakan, dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Engah! Engah! Jiulong meraung,
9 cakar meraih raksasa api itu, dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatannya. Raksasa api itu meledak berkeping-keping dan berubah menjadi nyala api yang berulang-ulang. Namun nyala api ini menghilang, dan secara tak terduga mulai mengembun lagi di udara. Garis keturunan alami memiliki satu keunggulan, yaitu vitalitasnya sangat kuat. Tapi bagaimana Luming bisa memberinya kesempatan ini? Cakar naga itu menginjak berulang kali, dan 9 naga yang menginjak langit meletus, kekuatan besar membombardir api, dan api yang akan mengembun meledak berkeping-keping lagi. Saat ini, mata penonton sedang menatapnya sejenak. Apakah Wang Fengtian akan dikalahkan? Apakah Tian Jiao yang sangat berbakat ini yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa akan dibunuh oleh Luming? Tidak, tidak, sial! Patriark keluarga Wang mengangkat hatinya dan menjadi paling gugup. Wang Fengtian, dia adalah arogansi tiada tara yang jarang ditemui keluarga kerajaan selama ribuan tahun, bakatnya lebih kuat dari saat dia masih muda, dan dia akan mewarisi jubahnya di masa depan, tapi sekarang, dia dalam bahaya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, satu pihak mati sebelum mereka bisa berhenti, tapi sekarang, Wang Fengtian benar-benar tertekan. Mengaum. Jiulong meraung keras, mengeluarkan kekuatan melahap di mulutnya, dan menelan bola api besar yang meledakkan Wang Fengtian. Tidak! Wang Fengtian berteriak ngeri karena nyala api itu. Api itu ditelan oleh Jiulong, dan terus-menerus dimunikan oleh kekuatan pemurnian Jiulong yang menakutkan. Bukankah vitalitasmu kuat dan mampu mengembun? Lalu aku akan menyempurnakanmu. Api yang tersisa terbang mundur dengan kecepatan ekstrim, memadat, dan berubah menjadi Wang Fengtian lagi. Saat ini, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada rasa panik yang kuat di matanya. Menabrak! Menabrak! Jiulong melangkah maju dan memaksa Wang Fengtian menjauh. Tidak, Luming, jangan bunuh aku, lepaskan aku! Wang Fengtian berteriak ngeri, mundur lagi dan lagi. Dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Melepaskanmu? Kamu lupa, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Luming mencibir. Kamu adalah pemenangnya sekarang, jika pemenang berbicara, dia dapat melewati lawannya, teriak Wang Fengtian. Pertarungan hidup dan mati, melihat hidup dan mati, biasanya hanya satu pihak yang mati dalam pertempuran sebelum bisa berakhir. Tentu saja, ada situasi lain di mana pemenang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan pihak lain, itu juga tidak masalah. Tapi karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, bagaimana mungkin pemenangnya bisa menyelamatkan lawannya? Haha, Wang Fengtian, apakah kamu bercanda? Mengapa aku harus melepaskanmu? Luming tertawa. Wang Fengtian kehilangan kata-kata, ya, mengapa Luming harus mengabaikannya? Mereka adalah musuh hidup dan mati. Tapi dia benar-benar tidak ingin mati. Bakatnya tidak ada bandingannya di dunia, dan hampir tidak ada masalah dalam mencapai yang tertinggi di masa depan. Dia bahkan ingin mencapai posisi tertinggi kaisar dan melintasi Desolation Timur. Dia memiliki masa depan yang tidak terbatas, mengapa dia ingin mati? Tapi kenapa dia meminta Luming untuk melepaskannya? Dia tidak bisa menahan pandangannya ke patriark keluarga Wang. Luming, lepaskan Fengtian, aku tidak akan melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Patriark keluarga Wang berbicara, tetapi suaranya acuh tak acuh, menunjukkan sedikit keteraturan. Bab 968 mengincar kaisar. Orang tua, bawang jenis apa kamu? Luming melirik ke arah patriark keluarga Wang, dan melanjutkan, mengapa kamu tidak mengejarnya? Kamu dan orang-orang tua itu mengepungku pada awalnya, dan aku seharusnya orang yang mengejarnya. Aku ingin kamu tidak mengejarnya. Ini konyol. Suara samar, penuh penghinaan, menyebar ke seluruh penonton, membuat beberapa orang linglung. Penghinaan, ini adalah penghinaan Ciguoguo, Luming meremehkan makhluk tertinggi. Patriark keluarga Wang berkata bahwa dia tidak akan mengejar Luming, tapi maksud Luming sangat jelas, apakah dia membutuhkan patriark keluarga Wang untuk tidak mengejarnya? Orang yang harus bertanggung jawab adalah dia, Luming. Nada yang begitu besar, kepercayaan diri yang besar. Namun saat ini, tidak ada yang menganggap Luming sombong. Wang Fengtian dikalahkan oleh Luming. Dia memiliki modal arogansi. Di masa depan, dia memiliki kemungkinan besar untuk menantang posisi tertinggi. Pada saat itu, mengapa dia harus takut dengan kepala keluarga Wang?
Wajah kepala keluarga Wang memerah. Dia sangat marah. Berapa tahun? Sejak dia menduduki posisi supremasi, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, atau berani membencinya seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika makhluk tertinggi lainnya bersikap sopan ketika mereka melihatnya, dipandang rendah oleh seorang pemuda berusia 20-an merupakan suatu penghinaan baginya. Luming berubah menjadi manusia lagi, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, "Orang tua, mundurlah selangkah dan katakan, kamu tidak ingin mengejarnya, tetapi bisakah kamu mewakili istana di Tianshan?" Setelah itu berbicara, dia memandang Kaisar Yu Huang. Patriark keluarga Wang dan yang lainnya juga memandang Kaisar Wu Huang. Benar sekali, istana Kaisar Tianshan tidak diputuskan oleh Patriark keluarga Wang, tetapi oleh Kaisar Wu Huang. Pada saat ini, dua sinar cahaya sedingin es keluar dari mata Kaisar Wu Huang, menatap Luming. Luming tidak takut sama sekali, dan memandang Kaisar Yu Huang, bahkan dengan sedikit provokasi. Semua orang ngeri, Luming, putra ini, begitu berani sehingga dia berani memandang Kaisar Wu Huang seperti ini? Tetapi Kaisar Wu Huang tidak mengucapkan sepatah kata pun, cahaya di matanya menghilang, dan dia kembali tenang. Patriark keluarga Wang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan Wang Fengtian sangat putus asa. Sikap Kaisar Yu Huang menjelaskan segalanya. "Bunuh!" Yuran, Luming bergerak, tubuhnya seperti kilat, dan membunuh Wang Fengtian. "Tidak," teriak Wang Fengtian, melawan sekuat tenaga. Tapi dia terluka parah saat ini, dan dia tidak punya banyak energi tersisa di mana lawan Luming. Hanya setelah beberapa pukulan, tulangnya patah, uratnya patah, dia muntah darah, dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. "Menabrak! Menabrak!" Luming melangkah ke panggung pertempuran, mengembunkan tombak panjang di tangannya, dan berjalan menuju Wang Fengtian, niat membunuh yang dingin menutupi seluruh tubuh Wang Fengtian. "Tidak, jangan bunuh aku tidak ingin mati," teriak Wang Fengtian, memutar tubuhnya terus-menerus, ingin melarikan diri untuk hidupnya, dengan kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Dalam hidupnya, dia membunuh banyak orang, dan membunuh Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika dia sendiri akan mati di tangan Tian Jiao lain, dia sangat ketakutan. Memanggil. Tombak itu menembus udara, dan di bawah pandangan semua orang, tombak menembus jantung Wang Fengtian, dan ledakan energi yang kuat pecah, menghancurkan hati Wang Fengtian. "Leluhur tua, balas dendam padaku!" Wang Fengtian berteriak dengan enggan, dan kemudian nyawanya musnah. Satu generasi jenius dibunuh di sini oleh Luming. Semua orang menghela nafas dalam hati. Jika arogansi surgawi semacam ini bertahan, dia pasti akan menjadi sosok yang akan berkeliaran di hutan belantara timur di masa depan. Tidak akan ada masalah sama sekali untuk menjadi yang tertinggi. Sangat disayangkan bahwa ada banyak kesombongan di dunia ini, tetapi berapa banyak kesombongan yang bisa tumbuh? Tian Jiao yang telah meninggal ditakdirkan hanya menjadi batu loncatan bagi orang lain. "Luming, aku akan membunuhmu!" Kepala keluarga Wang meraung, meledak dengan niat membunuh yang dingin. Matanya merah, dan jantungnya berdarah. Kali ini, keluarga Wang sangat menderita. Di keluarga Wang, ada total 4 Tian Jiao yang masuk dalam daftar 100 teratas. Namun sebelumnya, 2 orang meninggal. Sekarang, bahkan Wang Fengtian yang paling berbakat pun telah meninggal, dan sekarang, hanya ada 1 yang tersisa di keluarga Wang. Awalnya, melihat 4 dari 100 Tian Jiao teratas di generasi keluarga Wang adalah pemandangan, seolah-olah melihat kebangkitan pesat keluarga Wang, bahkan melampaui 5 keluarga kuno lainnya, dan menjadi kepala keluarga kuno dari keluarga Wang. Istana Kaisar Tianshan. Tapi sekarang semuanya kosong, kebenciannya pada Luming hampir tidak bisa dihilangkan dengan semua air di dunia. "Orang tua, ini yang ingin aku katakan. Ini hanya sedikit ketertarikan sekarang. Di masa depan, aku akan mengambil kepala anjingmu secara pribadi. Oh, aku lupa memberitahumu. Aku juga membunuh Wang Yan dan Wang Chen." Luming berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, dengan senyum dingin di wajahnya. "Kamu sialan." Patriark keluarga Wang meraung dengan marah. Awalnya, dengan tubuh tertingginya, dia telah hidup selama ribuan tahun, memiliki pikiran yang teguh, dan telah melihat banyak badai dan ombak, sehingga dia tidak akan pernah mudah marah. Tapi menghadapi Luming, dia tidak bisa tenang sama sekali.
Dalam pertempuran di kota Kowon, dia hampir dipukuli sampai mati oleh Luming. Sekarang, banyak talenta keluarga Wang telah mati di tangan Luming satu demi satu. Dia sangat membenci Luming. Jika bukan karena keberuntungan di kota kuno, budidayanya akan sepenuhnya ditekan, dan dia berharap dia bisa segera menghancurkan Luming. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, naga takdir Luming melahap naga takdir Wang Fengtian, dan naga takdir Luming melompat 50 kaki, mendekati 200 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan melahap pecah, menelan Wang Fengtian menjadi mumi, mengambil cincin penyimpanannya, dan kemudian menendangnya dari platform pertempuran, yang membuat patriark keluarga Wang hampir muntah darah karena marah. Dengan gerakan tubuhnya, Luming kembali ke tribun. Haha, luar biasa, Luming. Kamu telah membalaskan dendamku, bahwa Wang Fengtian, yang terlihat sangat hebat, berani membuatku terbakar, dia adalah anjing mati sekarang. Pria gendut itu tertawa, bersemangat tak tertandingi, mulutnya pecah-pecah tawa. Juga, Luming, apakah kamu baru saja melihat lelaki tua dari keluarga Wang? Wajahnya berubah menjadi pucat karena marah, dan asap keluar dari kepalanya, sungguh luar biasa. Pria gendut itu terus tertawa, dan dia tidak merendahkan suaranya sama sekali. Patriark keluarga Wang akhirnya tenang, tapi tiba-tiba menjadi marah lagi, gemetar karena marah. Beberapa junior pantas mati, raungnya dalam hati. Yan Kuangtu meminum beberapa teguk anggur dan tertawa lebih bebas. Yang lain sedikit terdiam, orang-orang ini hanyalah tuan yang melanggar hukum, dan mereka tidak tahu bagaimana menulis tentang ketakutan. Selanjutnya, duel berlanjut, dan dua berkas cahaya lagi menimpa kedua sosok itu. Aotu di lembah iblis surgawi, giok timur istana Kaisar Tianshan. Mata banyak orang tiba-tiba dipenuhi cahaya yang menakjubkan. Pertandingan besar lainnya. Dongfang Yu berada di urutan ketiga dalam daftar ribuan kebanggaan, dan Aotu dikenal sebagai eksistensi yang mampu menyaingi sang kaisar. Duel keduanya pasti akan berlangsung sangat seru. Dua sosok mendarat di platform pertempuran, tanpa berkata apa-apa, pertempuran segera terjadi. Dongfang Yu sangat kuat, dia telah berlatih dua jenis latihan tingkat dewa, dan budidayanya juga berada pada tahap awal janin spiritual tingkat 8, dan darahnya, seperti Wang Fengtian, adalah tingkat dewa tingkat ke-7. Garis keturunan. Kekuatan keseluruhan Dongfang Yu sedikit lebih kuat dari Wang Fengtian. Tapi Aotu lebih kuat, Aotu memiliki lebih dari 70% konsentrasi darah naga asli, hampir 80%. Keduanya bertarung sengit selama lebih dari 50 gerakan, dan Dongfang Yu akhirnya dikalahkan, akhirnya kebobolan dan kehilangan 90% keberuntungannya. Dan nilai keberuntungan Aotu melonjak, dan panjang naga keberuntungan menembus 100 kaki dalam satu gerakan. Bab 969 Final 4. Pertempuran berlanjut, dan ketika Aotu dan Dongfang Yu turun ke langit pertempuran, dua berkas cahaya jatuh ke tubuh mayat surgawi Zhongzhan, sementara yang lainnya jatuh ke Dewa Kaisar. Tuhan akan bertarung. Pada saat ini, semangat semua orang sangat terkonsentrasi. Kaisar Dewa secara samar-samar dianggap sebagai jenius nomor satu di tanah air timur. Seberapa kuat dia? Dalam pertarungan peruntungan sebelumnya, dia tidak pernah bertemu lawan yang layak. Mereka yang bertemu dengannya mudah dibunuh. Kekuatannya, di hati semua orang, sungguh tak terduga. Sekarang, bisakah Zhongzhan, yang menempati peringkat keempat dalam daftar 1000 kebanggaan, mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari Dewa Kaisar? Semua orang menantikannya. Bahkan Luming pun terkejut. Dalam pikirannya, Kaisar Dewa adalah lawan utamanya. Dua sosok mendarat di platform pertempuran, dan mata Zhongzhan menunjukkan keseriusan. Akui kekalahan. Suara acuh tak acuh di Shen keluar. Ia memiliki postur tubuh yang tegap, tampan dan luar biasa, dan ketika berdiri dengan santai, ia memiliki aura seorang raja, aura menelan segalanya, dan menjadi satu-satunya yang tak terkalahkan. Ya, menghadapi generasi muda, Di Shen tidak pernah terkalahkan. Ia dianggap sebagai kebanggaan surga yang diperkirakan akan memukul kaisar di masa depan, hal yang jarang terjadi di dunia. Tian Jiao terakhir yang dianggap berpotensi menantang kaisar adalah Yan Kuangtu, dan itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Dia menyerukan perang mayat untuk mengakui kekalahan. Dalam hatiku, aku tidak pernah mengaku kalah, bahkan jika itu kamu, Kaisar Dewa.
Zhan Zhan menunjukkan semangat juang yang kuat di matanya. 10 gerakan untuk mengalahkanmu. Suara acuh tak acuh di Shen keluar, penuh rasa percaya diri yang kuat. Menabrak. Dia mengambil langkah ke depan, dan energi pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menuju ke langit. Pedang yang mengerikan mungkin menyebar ke arah pertarungan mayat. Mengaum. Raungan keras terdengar, dan perang mayat terjadi langsung di dalam darahnya. Itu adalah kerangka raksasa, berbentuk seperti gajah raksasa. Kerangka gajah perang purba. Seseorang berbisik, mengenali asal-muasal kerangka ini. Ini adalah kerangka yang dibentuk oleh binatang mitos yang kuat, dikelilingi oleh 7 cakra emas. Itu juga merupakan garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa. Perang mayat melakukan peleburan darah, berubah menjadi kerangka gajah perang purba, menginjak tanah, dan menyerang Dewa Kaisar. Kekuatannya sangat mencengangkan. Namun mata Kaisar Dewa tetap tenang. Bang! Suara pedang terdengar, dan cahaya pedang ungu keemasan melonjak ke langit, penuh dengan suasana mewah. Ledakan! Energi pedang ungu emas membentang sejauh puluhan mil dan menebas kerangka gajah perang kuno. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan, energi pedang ditembakkan, dan kerangka gajah perang purba ditebang berulang kali. Bang! 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 Suara tangisan pedang terus berdering, dan satu energi pedang meledak satu demi satu, masing-masing lebih menakutkan dari yang lain, dan mereka terus-menerus menebas kerangka gajah perang kuno. Gajah perang kuno itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menghadapi energi pedang Dewa Kaisar. Tetapi setiap kali dia menerima pedang, dia akan terkejut hingga sejauh 5 mil, setelah 9 serangan pedang berturut-turut, gajah perang kuno itu mundur hampir 50 mil. Kemudian, dengan satu sentuhan, gajah perang purba itu meledak dan berubah menjadi perang mayat lagi. Pada saat itu, perang mayat itu pucat, meludahkan darah, seluruh tubuh gemetar, dan sepertinya tidak bisa diam. Ada ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Aku mengaku kalah. Zhan Zhan menghela nafas panjang. Dengan menyerahnya pertarungan mayat, semua orang menghela nafas panjang, dan pada saat yang sama memandang Dewa Kaisar, dengan penuh keterkejutan. Terlalu kuat, Kaisar terlalu kuat. Dia mengatakan bahwa dia mengalahkan pertarungan mayat dengan 10 gerakan, tapi dia benar-benar hanya membuat 10 gerakan pedang sebelum dan sesudahnya, dan pertarungan mayat itu menyerah. Bahkan Kaisar Dewa belum melakukan fusi darah. Dewa Kaisar terlalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan Aotu dan Sui Jianyi, mereka tidak bisa menjadi lawan Dewa Kaisar. Banyak orang berkomentar dengan kaget, dan bahkan yang tertinggi tidak bisa tetap tenang. Hanya ketiga kaisar yang memiliki mata tenang. Di tribun, Sui Jianyi dan Aotu semuanya memiliki pandangan serius. Mata Luming juga menunjukkan ekspresi bermartabat. Luming, apakah kamu yakin dengan Dewa Kaisar? Du Songjue bertanya pada Luming dengan suara rendah. Tidak yakin. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang tidak yakin, meski dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak yakin. Kekuatan tempur dari pertarungan mayat sama sekali tidak lebih lemah dari Wang Fengtian, tapi dia masih dengan mudah dikalahkan oleh Dewa Kaisar, dan kekuatan tempurnya sungguh tak terduga. Kultivasinya seharusnya masih berada pada embrio spiritual tingkat ke-8, tetapi dia seharusnya telah mencapai puncak embrio spiritual tingkat ke-8, tetapi saya tidak tahu seni bela diri yang dia kembangkan, atau tingkat darahnya. Kata Yan Kuangtu. Kamu sudah bertahun-tahun berada di istana di Tianshan, dan kamu tidak tahu banyak tentangnya, kata Juniper putus asa. Yan Kuangtu menggelengkan kepalanya, dan berkata, Di Shen telah diam-diam dikembangkan oleh Di. Saya hanya tahu sedikit tentang dia, Luming, jika Anda benar-benar tak terkalahkan di hadapan Tuhan, akui saja kekalahan. Pada akhirnya, Guangxian berbicara kepada Luming. Mata Luming berbinar, tapi dia tidak menjawab. Apakah itu benar-benar tak terkalahkan? Bagaimana jika aku menerobos lagi? Luming berpikir dalam benaknya. Sayang sekali, ini masih sedikit, dan akan semakin sulit untuk meningkatkan kultivasi Anda. Luming berpikir diam-diam. Garis keturunan Jiulong terus-menerus memurnikan esensi darah Wang Fengtian. Pada saat ini, pemurniannya hampir selesai, tetapi budidayanya masih berada di puncak janin spiritual tingkat ke-7.
Menurut apa yang dikatakan Yan Kuangfu, budidaya Dewa Kaisar adalah puncak dari janin spiritual tingkat ke-8. Jika kultivasi Luming juga menembus janin spiritual tingkat ke-8, dia pasti. Dalam pertarungan di level yang sama, Luming tidak takut pada siapapun, dia memiliki kepercayaan diri ini. Kalau begitu mulailah memurnikan batu kasar. Memikirkan hal ini, banyak batu kasar muncul di tangan Luming, dan kekuatan telapak tangannya meledak, menelan banyak batu kasar dan mulai memurnikan. Dewa Kaisar kalah, menelan 90% keberuntungan pertarungan mayat, dan kembali ke tribun. Pertarungan berikutnya, Blood Sword One, melawan Iblis Langit Gu Fengshuan. Tian Yao Gu Fengshuan, yang memiliki darah Phoenix, juga memiliki lebih dari 70% darah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Dia memulai pertarungan puncak dengan Sui Jianyi. Pertarungan ini bisa dikatakan paling intens di antara keempatnya. Keduanya bertarung selama 200 gerakan sebelum menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, Sui Jianyi menang tipis. Sejauh ini, 4 yang terkuat telah muncul. Mereka adalah Luming, Kaisar Dewa, Aotu, dan Sui Jianyi. Selanjutnya akan terjadi duel antara mereka berempat. Dan setelah beberapa pertempuran ini, Luming mungkin memiliki gambaran tentang kekuatan setiap orang. Kekuatan Dongfang Yu, Zhan Zhan, dan Wang Fengtian sangat dekat, pada level yang sama. Adapun Feng Xuan, dia sedikit lebih kuat dari mereka bertiga, tidak jauh berbeda dari Sui Jianyi. Blood Sword One, Aotu, dan Feng Xuan seharusnya berada di kelas yang sama. Namun Dewa Kaisar tidak dapat diduga dan sulit untuk dipahami. Pemikiran Luming mirip dengan pemikiran kebanyakan orang. Di hati orang lain, kekuatan Luming ditempatkan pada level Sui Jianyi, Aotu, dan Feng Xuan. Luming bisa membunuh Wang Fengtian, tapi dengan pedang darah. Aotu dan yang lainnya juga bisa membunuh Wang Fengtian jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi Di Shen, tanpa diragukan lagi, ditempatkan pada posisi terkuat oleh semua orang. Bab 970 melawan Aotu. Di antara keempatnya, Kaisar Dewa, Sui Jianyi, dan Aotu, dapat dikatakan bahwa mereka telah lama dideklarasikan, dan mereka selalu menjadi perwakilan terkuat dari generasi muda Donghuang. Namun, Luming adalah kuda hitam, yang benar-benar membuatnya terkenal adalah pertempuran kota Kowon. Pertarungan itu melibatkan terlalu banyak master. Dalam dinasti bijak kuno Zhongzhou, yang tertinggi dari 6 keluarga kuno, orang Gilayan, yang tertinggi dari 9 matahari, dan bahkan Kaisar dan Kaisar Wuhuang. Dalam pertempuran ini, nama Luming mengguncang hutan belantara timur. Tapi yang paling terkenal adalah Luming bisa mengendalikan kuali 9 naga yang tak tergoyahkan, sedangkan bakat Luming sendiri diabaikan oleh orang-orang. Banyak orang berpikir bahwa bakat dan kekuatan tempur Luming sendiri bukanlah yang terbaik, dan mereka bahkan tidak sebanding dengan 100 tokoh teratas dalam daftar 1000 kebanggaan. Tapi sekarang, Luming membalikan pemikiran semua orang dengan tindakan praktis. Fakta membuktikan bahwa bakat Luming tak tertandingi, tidak lebih lemah dari siapapun. Ia bergegas ke 4 besar dengan status kuda hitam, dan membunuh Luo Tian dan Wang Fengtian duel Tian Jiao yang hebat. Meskipun bakat Luming bagus, dia masih muda dan kuat, terlalu tajam, dan dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia telah menyinggung patriark keluarga Wang dan yang tertinggi lainnya, Kaisar Wuhuang, dan bahkan yang tertinggi. Dari lembah setan langit. Benar-benar jenius, ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Benar, dalam sejarah, ada banyak arogansi surgawi, tetapi tidak banyak dari mereka yang berhasil mencapai akhir dan menjadi kaisar. Karena apa? Terlalu tajam, tidak tahu bagaimana menahan diri, dan mati mengenaskan pada akhirnya. Itu benar. Menurutku, Luming pada akhirnya akan seperti ini. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan di sekitar. Pada saat ini, sekte boneka Fu, pusarannya berkedip sedikit, dan sesosok tubuh muncul. Bai Shijin. Melihat Bai Shijin, Luming menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Senior, apa kabar? Kata Luming. Jangan khawatir, semuanya sudah beres, semuanya ada di Gunung Liangi sekarang. Kata Bai Shijin. Terima kasih senior. Luming berterima kasih. Pada saat ini, seberkas cahaya menimpa Luming, dan dia hendak bertarung. Luming menoleh, dan dia menemukan seberkas cahaya lain menimpa Aotu. Dalam pertarungan ini, Luming akan menghadapi Aotu.
Dalam sekejap, mata Autu menampakkan cahaya terang dan semangat juang yang menakjubkan. Ledakan. Tubuh kekar Autu menghantam platform pertempuran dengan keras, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Luming melangkah maju dan muncul di platform pertempuran, menghadap Autu. Bai Shijin sangat terkejut, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah memahaminya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka Luming benar-benar bisa bertindak sejauh ini, memenggal kepala Wang Ventian dan bertarung melawan Autu. Luming, membuang-buang uang jika memiliki darah 9 naga padamu. Mengapa kamu tidak menyerahkan darah 9 naga kepadaku, dan aku akan membiarkannya berkembang? Autu menjilat bibirnya, menunjukkan tampilan serakah. Oke, tapi dia juga sedang menatap garis keturunan 9 naga. Jika aku memberikannya padamu, kamu tidak takut dia akan menatapmu? Luming tersenyum sedikit. Wajah Autu berubah drastis, dan matanya berkedip. Jika ini masalahnya, jika dia mendapatkan darah Jiulong dan menjadi sasaran Kaisar Wu Huang, dia pasti tidak akan hidup damai. Saya khawatir bahkan klan naga tertinggi tidak dapat mempertahankannya, dan bahkan Kaisar Iblis pun mungkin tidak bisa menjaganya. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi dingin. Hehe, sepertinya aku tidak berani memintanya lagi. Benar-benar tidak ada gunanya. Ayo bertarung. Mata Luming menunjukkan niat bertarung, dan energi sebenarnya di tubuhnya mendidih. Mengaum. Mengaum. Dua nyanyian naga terdengar bersamaan, satu datang dari Autu, yang langsung menjelma menjadi naga banjir. Dan nyanyian naga lainnya datang dari tubuh Luming, dan dia mengeluarkan kekuatan naga. Tubuh Luming ditutupi lapisan sisik ungu keemasan, dan dengan satu langkah, tubuhnya bergegas menuju Autu. Badai retak emas. Autu membuka mulutnya, dan cahaya keemasan gelap keluar dari mulutnya, dan dia menebas ke arah Luming. Sinar cahaya ini seperti cahaya pedang, tetapi lebih tajam dan menakutkan daripada cahaya pedang. Luming meninju, bertabrakan dengan cahaya keemasan gelap. Ledakan. Dengan keras, tubuh Luming bergetar, dan dia mundur 100 meter berturut-turut sebelum berdiri diam di lengannya. Sepertinya masih ada kekuatan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong sisiknya, dan percikan api keluar. Sungguh konsepsi artistik metalik yang kuat. Esensi sebenarnya sedang berjalan, dan di bawah guncangan, kekuatan tajam yang menutupi lengannya tersebar. Autu, yang memiliki lebih dari 70% darah naga asli, dilahirkan untuk mengendalikan konsepsi artistik metalik, dan menggunakan konsepsi artistik metalik hingga tingkat yang menakutkan. Sinar cahaya tadi adalah kombinasi konsepsi artistik metalik dan kekuatan monster Autu yang sangat menakutkan. Badai retak emas. Autu merong lagi. Kali ini, 9 cahaya keemasan gelap keluar dari mulutnya, memotong udara, dan menebas ke arah Luming. Ledakan. Luming meledakkan 2 kekuatan naga lagi dalam sekejap, dan total 3 kekuatan naga meletus sebelum dan sesudahnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Luming bergegas menuju Autu seperti Tyrannosaurus humanoid, menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan, dan terus-menerus meledakkan tinjunya. Menabrak. 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 9 ledakan terdengar berturut-turut, 9 lampu emas gelap dikalahkan oleh Luming, dan Luming terus bergegas menuju Autu. Cakar naga emas. Cakar naga Autu benar-benar berubah menjadi emas gelap, seperti terbuat dari emas gelap. Memanggil. Dia meraihnya dengan satu cakar, dan cakar naga emas gelap itu meraih Luming. Kapan? Luming meninju, dan menyerang bersama dengan cakar naga emas gelap, membuat raungan yang mengerikan, seperti 2 palu yang bertabrakan, membentuk badai yang kuat dan menyapu ke segala arah. Tubuh Luming gemetar, dan dia mundur 100 meter sebelum jatuh ke tanah dan mundur 9 langkah lagi. Sungguh kekuatan yang menakutkan, kekuatan serangan yang menakutkan. Apakah ini naga dengan konsentrasi lebih dari 70%? Luming terkejut. Level Autu seharusnya berada pada pertengahan tingkat ke-8 dari tingkat ke-7, yang setara dengan janin spiritual tingkat pertengahan ke-8, kekuatan dan kekuatan serangannya sangat kuat dan menakutkan. Ini hanyalah naga banjir dengan konsentrasi lebih dari 70% jika itu adalah naga asli berdarah murni, betapa menakutkan dan kuatnya naga itu. Saat ini, di benua kehancuran ilahi, hanya ada sedikit binatang berdarah murni.
Menurut legenda, jumlah mereka cukup banyak di zaman kuno. Bagaimana binatang berdarah murni seperti itu, arogansi umat manusia, bisa bersaing dengan mereka? Sekarang Donghuang diketahui semua orang, hanya Kaisar Iblis yang berdarah murni. Saya tidak tahu apakah ada banyak binatang berdarah murni di benua luar negeri yang misterius. Luming, kamu bukan lawanku. Teriak Autu, menyela pikiran kacau Luming. Menabrak! Menabrak! Jiaolong menginjak tanah dengan 4 cakarnya dan datang untuk membunuh Lu. Benarkah? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, dan darah 9 naga muncul. Saat berikutnya, Luming berubah menjadi 9 naga, dan pada saat yang sama, kekuatan naga lain meletus di tubuhnya, total 4 kekuatan naga meletus. Kekuatan naga besar itu menyebar, bergegas menuju Autu. Tubuh Autu sedikit gemetar, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Ya, ini berasal dari naluri Autu, karena takut pada atasan. Entah itu monster atau binatang dewa, pangkatnya sangat ketat, darahnya paling tinggi, dan ditekan lapis demi lapis. Autu memiliki darah naga sungguhan, belum menjadi naga sungguhan, tetapi 9 naga adalah eksistensi yang lebih kuat dari naga sungguhan, salah satu dari 10 binatang teratas. Kekuatan naga yang berasal dari 9 naga membuat Autu secara naluriah takut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.